Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Tulu semua? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Bertemu lagi di Family Channel. Dan kali ini kita akan melihat rencana Tol Jor 2 tersambung Tol Desari tahap 2. Ya, masih ada yang bertanya terkait dengan rencana tersambungnya Tol Desari tahap 2 ini. Karena saat ini Simpang Susun Krukut menjadi titik perhatian Pak Presiden Republik Indonesia, yaitu Pak Joko Widodo. Karena dengan perhatiannya terhadap titik Simpang Susun Krukut ini menjadi dua ruas pembagi, ya. Ruas pertama adalah ruas Kukusan Krukut yang sekali lagi saya perlu sampaikan ditargetkan bulan ini selesai, yaitu pada bulan Juni 2022. Sedangkan ruas Krukut sampai dengan Cinere itu pada Oktober 2022. Nah, apakah masih banyak pertanyaan terkait dengan bagaimana nih Bang? Sudah masuk bulan Juni 2022. Apakah nanti akan capai target? Ya, bukan, sebenarnya mungkin bagi kita boleh-boleh saja memberikan opini, ya. Tidak ada yang melarang. Namun kalau bagi saya, target-target yang dibuat itu adalah untuk melihat atau mengevaluasi beberapa kinerja yang ada di semua lini, ya. Karena ini pekerjaannya tidak hanya melibatkan 1-2 pihak saja, namun banyak pihak yang terkait pada pembangunan jalan tol ini, ya. Jadi bagi pimpinan teratas membuat suatu target itu adalah untuk mengevaluasi bagaimana target-target atau pengerjaan-pengerjaan itu dilakukan gitu. Nah, seperti halnya di sini, ya. Saya katakan masih banyak pertanyaan tentang apakah ada akses masuk tol Simpang Susun Krukut dari jalan raya, dan sering kali saya ulangi lagi bahwa hanya dari arah Krukut saja dan hanya dari arah dan menuju ke arah Cilandak Utama, ya. Sedangkan menuju ke arah Simpang Susun Krukut kesininya tidak ada. Dan dengan adanya pembedaan dua ruas tadi, Simpang Susun Krukut ini terbagi jadi 8 ram. Dan untuk target bulan Juni 2022 ini ada 4 ram yang akan ditargetkan selesai. Nah, akan saya jelaskan satu persatu, mudah-mudahan menjadi titik terang buat teman-teman semua yang masih bingung. Seperti halnya di sini, ya, dari arah yang sama, Cilandak Utama, itu ada
sebagian orang ada yang tidak merasa atau mungkin seperti dongeng gitu ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena pada hari yang sama Simpang Susun Krukut itu bisa jadi tidak hujan. Namun di area Wisma Mas atau area Limo itu hujan. Dan kadang di beberapa hari lainnya itu juga sebaliknya gitu ya. Maka kita lihat di sini di jalur RAM 6 yang berputar seperti cincin, kita lihat saat ini ada genangan air. Itu di sini sedang turun hujan gitu ya, atau baru diguyur hujan. Kadang-kadang berbarengan gitu ya. Memang lebih seringnya berbarengan gitu ya. Namun ada kalanya yang unik di sini adalah di Krukut sini tidak hujan, di Limo hujan, atau sebaliknya. Di Limo tidak hujan, di Krukut hujan gitu ya. Ini benar-benar unik ini. Kalau melihat dari pandangan udara juga luar biasa sekali. Kadang di sini kok basah, di sana kering gitu ya. Dan memang kalau menurut petugas kemarin memang hujan gitu. Dan kita lihat di sini ya, dengan adanya hujan itu proses untuk pemadatan tanah juga bisa dikatakan jadi harus mengulang kembali, karena vibro roller juga kita lihat tidak ada di sini karena memang jadinya lengket ya, karena habis hujan itu lengket. Jadi mungkin yang hanya bisa bekerja itu bukan vibro roller, nanti akan ada dozer ataupun mungkin juga motor grader. Jadi dia nanti akan mengangkat dulu bagian tanah yang basahnya. Setelah itu dibiarkan dulu untuk dijemur, berharap ada matahari ya. Jadi yang basahnya itu kembali kering, nanti baru dipadatkan kembali oleh vibro roller gitu ya. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang jadinya akan mengulang. Nah, ini adalah jalur dari RAM 5 ya. Ini adalah jalur RAM 5 sekali lagi yang menjadi target bulan Juni 2022. Nah, apa sih yang kira-kira menjadi kendala? Nah, itu yang harus kita ketahui bersama gitu ya. Jadi adanya dengan target ini tuh bukan sekedar untuk menjustifikasi sesuatu hal ya, tapi juga kita bisa melihat kendalanya itu ada di mana gitu ya. Nah, seperti halnya di sini juga ada jalur dari RAM 1 dengan RAM 6 di sini ya. Jadi dari sini dari arah Sawangan ada 2 RAM ya. Yang pertama adalah RAM 1 menuju ke arah gerbang Tol Limo ataupun jalan tol Serpong Cinere seksi 2, sedangkan yang satunya lagi adalah RAM 6 yang tadi kita lihat sudah berbentuk cincin ya. Namun untuk penjelasan dari beberapa video dari GI atau Girder Indonesia, itu dia membuat keterangan di depan sana tuh akses untuk RAM 1 dan RAM 6 itu sejajar dengan akses masuk RAM 4 menuju ke Sawangan ya. Namun belum ada pengerjaan timbunan tanah di sana. Nanti kita akan lihat seperti apa progresnya ke depan. Sedangkan untuk di jalur RAM 4 ini progresnya luar biasa. Jadi untuk granular sudah selesai ya. Ini bagian area double box RAM 4. Kita lihat ini sudah tersambung. Jadi tanahnya itu sudah rata nih, kita lihat nih ya. Tuh ya. Jadi bagian double box RAM 4 bagian atas itu sudah rata. Dan untuk wing wall juga sudah terisi penuh oleh granular dan juga oleh timbunan tanah. Sehingga kita lihat jalur RAM 4 ini sudah siap untuk dilakukan pengecoran sepertinya ya. Jika pemadatannya dirasa sudah pas sepertinya ya. Nah, ini masih kita lihat ada beberapa dump truck yang baru saja menurunkan tanahnya atau unloading tanah merah di sini. Nah, ini tanah-tanah merah yang mengisi jalur RAM 2, RAM 5, lalu RAM 4 dan juga titik yang kita lihat saat ini ya, RAM 4, RAM 5. Terus untuk juga RAM 2 yang kebetulan bersamaan dengan jalur RAM 5, itu tanah-tanah ini yang saya tanya kepada petugas itu dari ruas Limo ya. Dari arah Limo tanahnya itu untuk timbunan tanah di sini. Dan kalau kita lihat di sini ya, nah inilah yang beberapa kendala yang harus masih belum bisa dikerjakan. Di jalur RAM 6 terdapat jelas sekali masih ada tanah yang bidang tanah. Saya tidak tahu apa itu satu bidang atau beberapa bidang, yang pasti kita coba lihat saja di sana ada bidang, ada beberapa bidang yang berwarna hijau
belum dibongkar, maka itulah menjadi suatu kendala yang masih dikerjakan oleh stakeholders terkait untuk mengerjakan pekerjaan dari pembebasan lahan. Ya. Dan kita lihat juga di jalur RAM 6 kini ada banyak dump truck yang membawa tanah merah, namun sepertinya memang kondisi tanah yang basah sehingga harus menunggu dulu motor grader ataupun dozer ya kembali untuk mengeringkan tanah bagian atasnya agar vibro roller juga bisa kembali bekerja ya. Jadi inilah kondisi atau situasi yang saat ini kita lihat di pagi hari, dan mungkin juga berharap di menuju siang itu ada matahari yang bersinar terang sehingga mulai mengering bagian tanah-tanah yang seharusnya dikerjakan. Oke, sudah semuanya saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jika masih ada pertanyaan, jangan sungkan untuk menuliskan di kolom komentar. Saya akan jawab sebisanya ya. Dan kita akan bertemu lagi di video tol Cijago terbaru berikutnya, ataupun tol Desari terbaru berikutnya, dan juga tol Serpong Balaraja berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.